Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nengar Tebawa dari kelas manajemen 21B MBI pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, materi tentang hakikat dan pengembangan manusia, lalu yang kedua landasan pendidikan, yang ketiga asas-asas pendidikan, dan yang keempat perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, dan yang terakhir pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pada pendidikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia pada pendidikan. Jadi, hakikat manusia pada pendidikan merujuk pada pengembangan individu secara mental, emosional, dan fisik yang dimana untuk memuaskan hidup manusia. Para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan, karena hakikat pendidikan adalah humanisasi. Faktor-faktor hakikat manusia pada pendidikan. Yang pertama, asal-usul manusia. Lalu yang kedua, kekuatan aspek jasmani dan rohani. Lalu yang ketiga, potensi manusia. Yang keempat, hakikat tujuan pendidikan. Lalu yang terakhir, pendidikan sebagai humanisasi. Baik, perbedaan antara hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia mengacu pada sifat dan karakteristik yang dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kebebasan. Sedangkan tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal, membentuk karakter, dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk individu dapat berfungsi secara efektif dan dalam masyarakat. Contoh hakikat manusia dapat mempengaruhi tujuan pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Lalu yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, hakikat manusia sebagai yang berlandasan berasal dari Tuhan. Kesimpulannya, bahwa hakikat manusia merujuk pada pengembangan dan individu secara mental, emosional, dan fisik yang diperlukan untuk memuaskan hidup manusia. Manusia dibuat oleh Tuhan dengan berakal dan pikiran, sehingga membutuhkan pendidikan untuk mengembangkannya. Baik, langsung saja ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu landasan pendidikan. Jadi, landasan pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis selalu bertolak dari jumlah landas sastra memindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah suatu universal berlangsung terus tak terputus dari generasi-generasi dimanapun di dunia ini. Ada beberapa landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofi. Yang kedua, landasan sosiologi. Yang ketiga, landasan kultural. Dan yang keempat, landasan psikologis. Dan yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Di sini baik kita langsung ke landasan yang pertama, yaitu filosofis. Jadi landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan, dan sebagainya. Sedangkan landasan sosiologi. Yang pertama, sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Kedua, kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan dirinya. Yang ketiga, sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Sedangkan landasan kultural, yaitu pertama, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Yang kedua, kebudayaan dapat membentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Sedangkan landasan psikologi, yang pertama, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang terpenting dalam bidang pendidikan. Yang kedua, perbedaan individual terjadi karena adanya perbedaan berbagai aspek kejiwaan antara peserta didik, bahkan hanya yang berkaitan dengan kecerdasan dan bakat, tapi juga perbedaan pengalaman dan tingkat pengembangan, perbedaan aspirasi dan cita-cita, bahkan perbedaan kepribadian secara keseluruhan. Sedangkan landasan ilmiah dan teknologi dengan memperkembangkan impact dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspek mau harus
mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Baik, langsung ke materi yang selanjutnya yaitu asas-asas pendidikan. Jadi asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem pendidikan. Mereka memberikan arahan tentang nilai-nilai, tujuan, dan metode yang harus diikuti dalam proses pendidikan. Asas-asas tersebut mencakup berbagai hasil seperti aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, relasi, dan keberlanjutan. Tujuan dari asas-asas pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermakna bagi semua individu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka, serta dapat berkembang secara holistik sesuai dengan potensi masing-masing. Selain itu, asas-asas pendidikan juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan dalam masyarakat. Lalu manfaat dari asas-asas pendidikan yang pertama, kesetaraan. Asas kesetaraan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan yang sama untuk mendapatkan akses dan kesempatan dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Lalu yang kedua, keadilan. Asas keadilan menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perilaku yang adil dan kesempatan dan setara untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka tanpa adanya penindasan tanpa batas. Relevansi. Asas relevansi pendidikan menekankan pentingnya menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan realisasi lokal peserta didik, sehingga pendidikan dapat memberikan manfaat manfaat yang nyata dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, inklusi. Asas inklusi memastikan bahwa lingkungan pendidikan menyediakan ruang bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai latar belakang, untuk merasa diterima, didukung, dan terlibat dalam proses pembelajaran tanpa diskriminasi. Lalu yang kelima, keberlanjutan. Asas keberlanjutan dalam pendidikan menekankan pentingnya memastikan bahwa pendidikan berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, serta lingkungan, dengan mempersiapkan generasi matang untuk menghadapi tantangan pada masa depan. Cara penerapan asas-asas yang pertama, pengembangan kebijakan. Kedua, pelatihan guru dan tenaga didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Lalu yang keempat, pendukungan sosial dan emosional. Lalu yang kelima, partisipasi masyarakat. Contoh dari asas-asas pendidikan yang pertama, kesetaraan, keadilan, relasi, inklusi, dan keberlanjutan. Baik, langsung lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar belakang manusia kebudayaan tertentu. Pendidik pula di Indonesia. Pendidik nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Karakteristik negara berkembang sebagai ciri khas masyarakat masa depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Lalu yang kedua, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan semakin cepat. Yang ketiga, perkembangan iptek. Lalu yang keempat, peningkatan layanan profesional. Ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat. Yang pertama, bidang iptek. Dan yang kedua, bidang lingkungan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Upaya-upaya dalam mengatasi masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya. Tentunya memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi seluruh permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Langsung saja ke materi yang selanjutnya,
yaitu pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan pendidikan. Menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dalam mengatur perkembangannya. Dapat juga diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat. Tripusat pendidikan. Yang pertama, keluarga. Lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal pendidikan lain, keluargalah yang sudah ada. Lalu yang kedua, sekolah. Depdiknas 2013 dalam KBBI, sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta dapat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adalah istiadat tertentu secara kontinu. Lalu fungsi dari pendidik. Nueng Muhajir dalam Muhammad dan Muhammad Qasim 2021, pendidik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas subjek didik. Lalu yang kedua, memperkayakan khazanah budaya manusia. Lalu yang terakhir, menyiapkan tenaga kerja produktif. Timbal balik tripusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam upaya penempatan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajar dalam upaya menguasai pengetahuan. Lalu yang ketiga, pelatih dalam upaya pemahiran keterampilan. Pendidikan yang direncanakan dan tak direncanakan. Jadi pendidikan yang direncanakan yaitu pendidikan yang direncanakan peristiwa pendidikan yang dirancanakan sebelumnya. Sedangkan pendidikan yang tidak direncanakan yaitu maksudnya peristiwa yang tidak direncanakan setiap bermakna pendidikan bagi seseorang. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pendidik merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Baik, mungkin yang segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon